Kemudian proses yang ketiga ya, dari setelah kita mengetahui zat murni, kemudian fase-fase zat murni seperti apa, kemudian kita juga harus mengetahui proses-proses perubahan fase pada zat murni. Nah, proses perubahan fase. Untuk memberikan gambaran, dicontohkan proses yang dialami air dalam suatu sistem piston silinder yang dipanaskan. Jadi ada air, kemudian dipanaskan. Proses yang terjadi adalah proses dengan tekanan konstan atau isobarik. Ini sudah di materi awal, saya sudah menyampaikan apa itu isobarik. Jadi kalau isobarik yang tekanannya konstan, itu disebut isobarik. Kan dari kata bar itu kan tekanan, jadi isobarik itu ya tekanannya yang konstan. Jadi tekanan atau pressure-nya itu sama dengan 1 atmosfer atau 1 atm. Proses perubahan fase bisa berupa compressed liquid atau cair, bisa berupa saturated liquid atau cairan jenuh. Jadi saturated itu jenuh ya. Kemudian bisa juga campuran cair uap atau saturated liquid vapor mixture. Kemudian juga bisa juga saturated vapor, jadi uap jenuh. Selanjutnya adalah superheated vapor atau uap superheat, jadi uap dalam keadaan yang sangat panas atau yang dipanaskan. Contoh yang pertama yaitu compressed subcooled liquid, jadi cairan. Contohnya air pada temperatur 20 derajat Celcius, kemudian air masih berupa fase cair dan seluruhnya tidak ada penguapan. Jadi ini adalah keadaan yang pertama. Jadi kan ada beberapa macam keadaan. Yang pertama adalah compressed liquid atau cairan yang diberi tekanan. Nah, tekanannya di sini dalam keadaan isobarik 1 atmosfer. Kemudian suhunya itu 20 derajat Celcius. Kemudian karena ini kompres, jadi diberi tekanan, maka tidak ada uap yang keluar dari sistem ini. Kalau kemarin kita pelajari kan ada sistem tertutup, jadi tidak ada yang keluar dari proses ini atau tidak ada uap. Nah, karena tidak ada uap, maka ini fasenya masih cair seluruhnya. Itu adalah state yang pertama atau keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah saturated liquid atau tadi cairan jenuh. Jadi saturated itu jenuh ya. Kemudian air terus dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Tadinya kan 20 derajat Celcius, jadi 100 derajat Celcius. Kemudian air tepat mulai menguap, berubah fase dari cair menjadi uap. Akhir dari fase cair, awal campuran cair menjadi uap. Kemudian kualitas uap X sama dengan 0. Jadi tadi setelah dipanaskan 20 derajat menjadi 100 derajat Celcius, tekanannya sama karena isobarik 1 atmosfer. Nah, ini cairan jenuh intinya adalah ketika mulai mau menguap. Jadi mulai menguap, akhir dari fase cair, awal dari mau menguap. Seperti itu. Itu yang disebut cairan jenuh. Kemudian mixture atau campuran antara cairan jenuh dan uap ini masih dipanaskan, suhunya 100 derajat Celcius. Sini ada keterangannya. Pemanasan lanjut tidak akan menaikkan temperatur, tapi kalor dipergunakan untuk penguapan. Terdapat fase cair dan fase uap. Semakin lama jumlah fase cair berkurang, sedangkan fase uap bertambah. Kualitas uap sama dengan 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Jadi
lebih besar ya tadi 0, tapi lebih X itu lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1. Jadi di antara 0 dan 1 itu kualitas uapnya. Jadi tadi step yang pertama kan hanya air, kemudian step yang kedua mulai mau menguap. Nah, step yang ketiga atau ketiga atau keadaan ketiga itu ketika sudah ada uapnya, airnya mulai berkurang, berubah menjadi uap. Tekanannya masih sama karena isobarik tadi ya, 1 atmosfer. Nah, setelah itu jadilah uap jenuh, jadi saturated vapor. Ini ada keadaan keempat. Temperatur air masih 100 derajat Celcius, namun air telah berubah seluruhnya menjadi fase uap. Kualitas uap sama dengan X sama dengan 1. Jadi, tadi setelah dipanaskan, berubah sedikit menjadi uap. Nah, kalau sudah menjadi uap semua, namanya keadaannya adalah uap jenuh. Jadi kebalikannya tadi saturated liquid itu cairan cairan jenuh, itu yang paling tahap pertama tadi ya. Nah, kebalikannya adalah uap jenuh. Jadi semuanya adalah uap. Tapi suhunya tetap 100 derajat Celcius. Jadi airnya di sini tetap 100 derajat Celcius, tapi fasenya itu fase uap. Kemudian pemanasan uap itu tetap berlanjut. Jadi karena tadi 100 derajat Celcius sudah menjadi uap, terus dipanaskan, pada sini disebut superheated vapor. Jadi uap yang dipanaskan super atau terus menerus atau lanjut. Jadi pemanasan uap lebih lanjut akan menaikkan temperatur uap lebih dari 100 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius. Jadi tetap dipanaskan. Kalau di sini gambarannya dengan lilin ya, hasilnya ini ya. Intinya dipanaskan, bisa menggunakan kompor, bisa menggunakan yang lain. Kemudian isobarik, jadi tetap 1 atmosfer, kemudian suhunya menjadi 300 derajat Celcius, masih berupa uap, tapi uapnya ini sudah dipanaskan secara terus-menerus atau superheated. Jadi ini adalah merupakan keadaan yang kelima. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari 1-5, bisa digambarkan diagramnya, yaitu temperatur terhadap volume. Jadi dari yang pertama adalah compressed liquid, kemudian dari poin yang kedua yaitu tadi saturated liquid. Jadi tahapannya ya. Jadi temperaturnya berubah dari 20 derajat Celcius, kita lihat di sini, menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian campuran antara uap dan air tadi atau uap dengan cairan jenuh. Kemudian berubah ke 4, jadi saturated vapor, jadi uap jenuh. Kemudian dipanaskan terus-menerus sampai 300 derajat Celcius. Karena uapnya semakin banyak, jadi volumenya juga semakin di sini ya, angka 5. Di sini temperaturnya juga semakin tinggi. Jadi bisa digambarkan diagram temperatur terhadap volumenya naik ya. Kemudian dari perubahan fase tadi bisa kita bagikan definisi masing-masing. Jadi ada proses-prosesnya kita definisikan, yaitu penguapan dan pengembunan. Apa itu penguapan atau vaporization? Jadi perubahan fase cair menjadi fase uap.
Kalau kita lihat tadi dari zat cair jenuh, kemudian uh, menjadi uap, gitu. Mulai dari mau menguap, itu namanya penguapan. Kemudian membutuhkan kalor. Kalor di sini berupa dari panas ya, dari 20 ke 100 derajat Celcius. Kemudian tidak terjadi perubahan temperatur. Jadi sebelum pas menjadi uap itu kan 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius dari cair, kemudian tetap naik fasenya dari cair ke gas, tapi dari 100 itu ya tetap 100 sebelum nanti menjadi 300 tadi ya. Jadi penguapan itu dimulai, atau kalau kita contohnya ketika air mendidih itu masih 100 derajat Celcius. Nanti kalau udah menguap itu tetap 100 derajat Celcius. Kemudian ada yang disebut pengembunan atau kondensasi atau condensation, yaitu perubahan fase uap menjadi cair. Jadi kebalikannya ya, jadi uap menjadi cair. Kemudian melepaskan kalor. Nah, kemudian tidak terjadi perubahan temperatur. Yang selanjutnya adalah mendidih, yaitu peristiwa penguapan yang terjadi saat zat cair kontak dengan permukaan zat padat, terdapat gelembung-gelembung uap air. Nah, ini kalau kalian suka masak air misalnya untuk buat mie instan, itu kan kalau sudah bergelembung artinya sudah mendidih kurang lebih ya 100 derajat Celcius. Nah, itu namanya peristiwa mendidih. Kemudian saturasi. Apa itu saturasi? Kalau tadi kita lihat saturated atau misalnya diartikan jenuh juga bisa. Jadi selama perubahan fase, misalnya penguapan dan pengembunan, temperatur dan tekanan suatu zat murni akan saling tergantung. Bukan merupakan dua sifat independen. Jadi lawannya independen itu kan dependent atau tergantung. Jadi ini saling tergantung satu sama lain antara temperatur dan tekanan. Pada tekanan tertentu, suatu zat akan berubah fase pada temperatur tetap yang disebut temperatur saturasi. Jadi temperaturnya tetap tapi berubah fase. Kayak tadi temperaturnya tetap 100 derajat Celcius tapi dari cair menjadi uap. Kemudian pada temperatur tertentu tekanan saat zat berubah fase disebut tekanan saturasi. Jadi tadi disebut temperatur saturasi, yang satunya disebut tekanan saturasi. Kemudian keterangan tekanan saturasi lanjutannya adalah tekanan saturasi itu merupakan tekanan suatu zat murni akan mulai mendidih jika diberikan kalor pada suatu temperatur tertentu. Atau tekanan suatu zat murni akan mulai mengembun jika kalor dikeluarkan pada suatu temperatur tertentu. Disebut juga tekanan jenuh. Ya, jadi tekanan saturasi kan tadi saturated itu artinya jenuh. Jadi ya tekanan saturasi disebut juga tekanan jenuh. Kemudian temperatur saturasi atau biasanya bisa di sini temperatur sat adalah temperatur suatu zat murni akan mulai mendidih jika diberikan kalor pada suatu tekanan tertentu. Atau temperatur suatu zat murni akan mulai mengembun jika kalor dikeluarkan pada suatu tekanan tertentu. Kan tadi mendidih sama mengembun kan kebalikannya. Kalau mendidih itu dari cair menjadi uap, kalau mengembun dari uap menjadi cair. Kemudian ya perbedaannya yang satunya harus diberikan kalor, yang satunya harus melepaskan kalor. Nah, sama seperti tadi, saturasi ya itu jenuh, jadi namanya disebut juga temperatur jenuh. Contohnya, temperatur saturasi, jadi pada tekanan tertentu, jadi misalnya di sini tekanannya 100 kPa, atau kilopascal, kemudian 80 kPa, 500 kPa. Nah, ini bisa ditulis begini, tekanan saturasi pada 100 kPa, tekanan saturasi pada 80 kPa, dan temperatur
maaf ya. Jadi P itu tekanan, T itu temperatur. Jadi temperatur saturasi pada tekanan 100 kPa, misalnya 100 derajat Celcius. Kemudian temperatur saturasi pada tekanan 80 kPa itu 93,5 derajat Celcius. Kemudian temperatur saturasi pada 500 kPa sama dengan 151,9 derajat Celcius. Jadi selama perubahan fase, pressure sama temperatur, P sama T itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kalau temperaturnya berubah, tekanan berubah. Kecuali tadi ya, kalau memang tekanannya isobarik. Kemudian dapat kita pergunakan untuk mengontrol temperatur pendidih dengan mengatur tekanan. Contohnya panci bertekanan atau panci presto. Jadi panci biasa dengan panci presto itu beda. Ya bedanya karena presto itu dari kata press atau tekanan. Jadi apa ya namanya? Ketika kita memasak dengan panci biasa dengan panci bertekanan pasti hasilnya juga akan berbeda karena pengaturan temperaturnya berbeda, pengaturan tekanannya juga berbeda. Nah, ini salah satu kurva saturasi cair uap air. Jadi di sini ada tekanan saturasi, satuannya kPa atau kilopascal. Kemudian temperatur saturasi derajat Celcius. Bisa dibaca, jadi semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi temperaturnya. Kemudian ada variasi tekanan atmosfer dan temperatur pendidihan air terhadap ketinggian. Jadi di sini ada tabel ketinggian, kemudian ada tekanan atmosfer, berapa tekanannya, kemudian temperatur pendidihan juga beda-beda. Ini misalnya ketinggian 0 meter, tekanan atmosfernya 101,3, kemudian temperatur pendidihannya 100 derajat. Kemudian ketinggiannya 1000, jadi kalau semakin tinggi misalnya daerahnya ya, maka atmosfernya semakin rendah, kemudian temperatur pendidihnya juga akan berbeda, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kalor laten. Sebelumnya di termodinamika kita sudah mempelajari kalor. Nah, ini kalor laten. Jadi bedanya apa? Kalau kalor laten itu adalah jumlah energi yang diserap atau dilepaskan saat terjadi perubahan fase. Nah, ini bedanya adalah kalor laten itu untuk perubahan fase. Contohnya di sini untuk air pada 1 atmosfer atau tekanan 1 atm. Jadi ada kalor laten fusi, kalor yang digunakan air untuk mencair atau membeku. Jadi ini pada dari cair menjadi padat, yaitu namanya kalor laten fusi. Jadi 333,7 kg per kilojoule per kilogram, yaitu kalornya, besaran kalornya. Sedangkan yang kedua bisa juga disebut kalor laten penguapan. Jadi kalor yang digunakan untuk mendidih atau mengembun. Jadi dalam bentuk ketika dipanaskan atau kebalikannya ketika dari uap menjadi cair atau mengembun. Besarannya 2257,1 kJ per kilogram. Jadi ini dua kalor laten yang berbeda, tapi sama-sama pada air, sama-sama pada 1 atmosfer.